masa depan. Apa kabar teman-teman? Kita sekarang kehadiran tamu yang luar biasa. Ada putra dan putri pariwisata tahun 2024. Yang sebelah kanan adalah Putra Wendy, yang tengah adalah Putri Nami. Putra Wendy adalah putra agrowisata tahun 2024 dan Putri Nami adalah Putri Bumi tahun 2024. Tentunya teman-teman ingin tahu apa peran dari mereka sebagai putra-putri pariwisata. Selamat datang ini Putra Wendy dan Putri Nami. Terima kasih Bapak. Ya, mungkin bisa ceritakan ke teman-teman apa tugas dari putra dan putri pariwisata. Mungkin Putra dulu. Dari silakan. aku dulu ya. Oke, kalau aku sendiri aku baru selesai grand final minggu lalu Putra Putri Pariwisata Nusantara 2024 dan aku dinobatkan sebagai Putra Agrowisata atau juara 4 dari Putra Pariwisata Nusantara 2024. Dan Putra Putri Pariwisata Nusantara sendiri adalah ajang di mana untuk semua generasi muda untuk mendorong kapabilitas mereka sehingga bisa membantu dan juga mengembangkan pariwisata yang ada di Indonesia serta juga mengembangkan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Begitu ya. Kemudian kalau Putri Bumi kira-kira apa nih? Bumi kan luas sekali nih ya. Apakah Putri yang kemudian bertugas menjaga bumi atau seperti apa? Silakan Putri Nami. Baik, terima kasih banyak ya Pak atas kesempatannya. Halo teman-teman semuanya dan seluruh masyarakat Indonesia. Saya Nami Afra, Putri Bumi Indonesia 2024. Alhamdulillah diamanahi sebagai seorang Putri Bumi. Ini merupakan salah satu ajang dari Yayasan Eljon Indonesia yang tentunya memiliki inisiatif dalam meningkatkan kesadaran lingkungan dan juga untuk menjaga bumi kita. Kalau menjawab pertanyaan Bapak tadi ya, kurang lebih apa aja sih yang ada di bumi? Kan banyak ya Pak ya. Ada flora dan fauna, ada energi hijau, ada konservasi air, dan juga kita bahkan ada green energy. Nah, ini semua yang memang menjadi concern dari Yayasan Eljon Indonesia melalui Putri Bumi Indonesia, di mana kami benar-benar mengangkat isu-isu yang berkaitan dan juga berkenaan dengan isu lingkungan. Dan tentunya kalau ditanya mengenai peran sendiri, so far Nami sebagai seorang Putri Bumi Indonesia 2024, Nami tentunya hadir tidak hanya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda yang menjadi pionir masa depan kita, namun juga Nami mampu untuk menginisiasi dan juga mendukung program-program yang sudah pemerintah lakukan dan juga sudah pemerintah buat untuk menjaga lingkungan kita. Keren sekali nih. Jadi ini bukti ya kepada teman-teman bahwa generasi muda ternyata sudah banyak yang peduli terhadap lingkungan hidup. Ini adalah duta-duta dari lingkungan hidup kita ya. Jadi Putri Nami tadi adalah jelas ya perannya itu adalah mengajak teman-teman untuk peduli lingkungan ya. Demikian juga dan Putra Wendy. Kekhususan dari Putra Wendy adalah untuk agrowisata. Betul. Nah, ini sebenarnya cocok ya, relevan dengan kondisi Indonesia yang sekarang sedang memiliki bonus demografi ya. 60% penduduk Indonesia itu muda-mudi seperti mereka. Jadi inilah representasi dari teman-teman untuk membangun kepedulian lingkungan. Nah, kurang lebih nih Putra Wendy, kalau agrowisata ini kan lebih kepada wisata di bidang pertanian ya. Betul. Apa kemudian yang menjadi peran lain untuk konteks yang wisata pertanian? Oke, untuk wisata pertanian sendiri, mungkin banyak banget nih sekarang generasi muda taunya kalau pariwisata itu mungkin lebih ke bahari, terus juga lebih ke kota-kota lah Pak. Jarang banget orang taunya pariwisata seperti pertanian gitu-gitu. Padahal sebenarnya di Indonesia tuh banyak banget pariwisata tentang agrowisata sendiri. Salah satu tempat yang aku pengen banget kunjungin sebenarnya itu ada di Banyuwangi, yaitu di Taman Suru, di mana benar-benar itu salah satu pariwisata yang meningkatkan devisa negara Indonesia itu sendiri, dan juga setiap tahunnya itu pastinya angka dari lokal turis dan juga internasional turisnya itu meningkat. Karena kenapa? Karena di pertanian di sana dan juga pemerintah mereka bekerja sama dengan The Power of Pentahelix, di mana mereka juga tahu nih isu-isu saat ini apa sih, sehingga gimana sih caranya agar generasi muda saat ini tuh mau nih bermain ke taman-taman agrowisata sendiri. Maka dari itu sekarang di Taman Suru Banyuwangi itu menjadi salah satu pariwisata terbaik di Indonesia.
Oke, jadi ternyata ya pertanian ya atau agro itu juga punya potensi wisata. Betul. Jadi kalau di Jawa Timur tadi Banyuwangi kan banyak potensi-potensi wisata ya. Kemudian juga rasa-rasa di Jawa Barat itu juga banyak ya, di Jawa Bandung bagian utara Banyak, dan sebagainya. betul. Dan ini teman-teman kunjungi ya tempat-tempat agrowisata di Indonesia itu akan sangat mengasihkan ya. Betul, asik banget. Putra Wendy ya. Nah kemudian untuk Putri Bumi nih, Putri Nami ya, kira-kira apa nih yang menjadi kekhususan misi mungkin ya dari Putri Bumi ini terkait dengan menjaga bumi kita? Ya. Tentunya banyak aspek yang bisa berkenaan dengan Putri Bumi Indonesia. Salah satunya memang tentang lingkungan, dan beberapa waktu lalu terima kasih juga kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan yang sudah berkenan untuk mengajak dan juga mengundang Nami Putri Bumi Indonesia dari Yayasan Eljon Indonesia untuk terjun langsung dan juga memahami isu-isu terkait dengan isu mangrove, rehabilitasinya, dan juga bagaimana penanaman-penanamannya yang dimana mungkin ini masih sangat jarang terdengar oleh generasi muda. Generasi muda kan mungkin hanya tahu ekoturism mangrove yang ada di Kapuk, tapi mungkin mereka tidak tahu bagaimana sebenarnya sesulit apa sih untuk membangun atau untuk menanam mangrove itu yang harus dijaga kurang lebih 2-3 tahun. Kayak gitu. Dari penanaman awal ya? Dari penanaman awalnya. Banyak yang hanya tahu menanam tapi tidak tahu cara menjaganya, cara membesarkannya. Nah ini kan menjadi salah satu concern juga, apalagi dengan kita punya kapasitas mangrove yang di Indonesia ini menyimpan 3,41 blue carbon. Jadi ini luar biasa sekali potensinya yang perlu juga disampaikan ke generasi muda, supaya generasi muda kita ini nggak cuman mungkin melek isu-isu terkini yang sorry to say politik, tetapi penting juga tentang lingkungan. Pasti, karena kita udah merasakan nih dampaknya, climate change is very real. Kita udah bisa merasakan dari cuaca yang tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan, kayak gitu ya. Nah ini kan menjadi pertanyaan, kenapa kok bisa jadi seperti ini? Dan rasanya kayaknya aneh ya kalau hanya harus terus-terus menyalahkan, oh pemerintah nggak gini, oh pemerintah gini. Well, pemerintah sudah membuat kebijakannya, then we as the young generation, what can we do? Apa yang bisa kita lakukan? Jadi menurut saya adalah small action lebih penting ya daripada kita tidak melakukan apapun sama sekali. Jadi memang misinya itu sih Pak, saat ini fokus ke mangrove, dan kemarin juga fokus kepada menyuarakan terkait dengan industri kelapa sawit yang memang saat ini masih banyak terjadi kontroversi ya Pak ya, antara kelapa sawit ini ternyata selain memang dia menguntungkan ya, kita sudah tahu di Indonesia juga mendatangkan devisa yang sangat banyak, tapi banyak yang mungkin masih kontra terkait dengan pembukaan lahannya. Nah, jadi sebenarnya bukan kelapa sawitnya yang membuat lingkungan itu menjadi buruk, tetapi pembukaan lahannya. Nah, yang ini yang perlu disosialisasikan juga kepada masyarakat, dan hopefully bersama dengan Putri Bumi Indonesia. Keren, ada kata-kata menarik ya. Small action itu lebih penting. Jadi sebenarnya di dalam membangun kepedulian lingkungan ya, kita memang perlu aksi nyata ya. Jadi tidak hanya sekedar memiliki pengetahuan, wawasan ya, tapi harus diterapkan. Jadi kalau kita melihat sampah di jalanan, katakanlah ya, bagaimana kita peduli terhadap itu ya, dan kita mengajak masyarakat ya untuk bisa mengelola sampah dengan baik. Nah itu contoh-contoh simple ya, sebagai small action yang bisa teman-teman lakukan. Tentunya nanti yang lain ya, Putri Bumi ini akan mengajak teman-teman menanam pohon. Jadi kalau menanam pohon itu adalah suatu keniscayaan ya. Jadi fungsi dari pohon pasti kita tahu ya akan banyak sekali ya, sebagai penghirup karbon dioksida ya, kemudian juga nanti juga bisa mengurangi polusi ya, terutama di perkotaan. Nah mungkin yang terakhir nih dari Putra dan Putri Pariwisata untuk mengajak teman-teman kaum muda nih, kira-kira apa yang harus dilakukan ya di masyarakat, di sekolah, di kampus, atau di tempat tinggal kita lah terutama. Mungkin dari Putra. Kalau dari dari aku sendiri, mungkin untuk seluruh generasi muda, ayo kita sama-sama kita menaikkan devisa negara kita sehingga kita bisa menuju Indonesia emas yang sukses pastinya. Dan juga untuk teman-teman semua, gak perlu takut
keluar dari zona nyaman kalian dan kalian akan mendapatkan pengalaman yang sangat baik, karena aku percaya bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik ya. Oke. Dan juga melalui advokasi aku juga hashtag 1 Langkah Berjuta Mimpi, di mana udah banyak sekali orang-orang yang mereka sebelumnya takut banget nih untuk keluar dari zona nyaman mereka, tetapi akhirnya mereka memberanikan diri, didukung oleh teman-teman mereka, keluarga, dan juga pastinya didukung oleh menteri pemerintah di daerah mereka, supaya mereka bisa mencapai hasil yang maksimal untuk usaha mereka sendiri, seperti itu. Jadi mumpung masih muda nih ya, kita masih banyak semangat ya, semangat kita masih kuat banget, lakuin apa yang kita mau, tapi harus berdampak yang positif untuk negara kita. Keren, keren. Nah, sekarang Putri Nami, kira-kira apa pesannya buat teman-teman nih? Ya. Pesannya tentunya untuk seluruh generasi muda Indonesia, ayo bersama-sama menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi bagian dari polusi. Dan tentunya harapannya ke depannya, seperti yang tadi juga saya sudah sampaikan, bahwa 1 langkah itu, or small things matter, small actions is very very important gitu, daripada kita tidak melakukan apa-apa. Dan percayalah bahwa menjaga lingkungan itu sama seperti kita mencintai diri sendiri. Mencintai diri kita sendiri itu adalah bagian dari kita mencintai alam. Caranya bisa dilakukan dengan sangat-sangat mudah, sesimpel membawa tumbler kemana-mana, menggunakan tas yang ramah lingkungan, dan stop dengan penggunaan plastik sekali pakai. Jadi saya harap melalui this small action, teman-teman beserta seluruh masyarakat Indonesia bisa lebih aware lagi terhadap bumi kita, karena the best legacy, warisan yang paling baik untuk generasi kedepannya adalah lingkungan hidup yang bersih. Terima kasih. Baik teman-teman, jadi ini adalah duta kita untuk menjaga bumi, untuk mengembangkan agrowisata ya. Dua-duanya ini adalah konsep yang sangat baik. Jadi nanti aksi-aksi nyata untuk menjaga bumi, untuk mengembangkan agrowisata, untuk mendukung perekonomian bangsa Indonesia itu adalah suatu keniscayaan untuk bisa kita lakukan bersama-sama. Jadi ikuti ya pesan-pesan dari mereka, kita pasti akan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat di waktu yang akan datang. Ini lingkungan untuk tempat hidup kita, untuk kehidupan anak cucu kita juga. Sampai ketemu, selamat beraksi untuk lingkungan hidup kita. Terima kasih.